Baik, selamat berjumpa dengan Matematika Asik. Kali ini saya akan membagikan cara menghitung median data berkolom dengan cara smart dan cerdas pada materi statistika untuk SMA. Yang pertama kali cara menentukannya, adik-adik, yang pertama menghitung letak kelas median tersebut. Median itu artinya pertengahan perantara, medium gitu. Jadi cara mencari letak kelas median kita peroleh dengan rumus setengah n, setengah dari seluruh data, di mana n itu menyatakan banyaknya data. Sedangkan median sendiri sebagai ukuran pemusatan dirumuskan secara umum sama dengan tepi bawah ditambah dengan setengah n tadi ini, kemudian dikurangi frekuensi kumulatif FK dibagi F biasa dikali oleh I. Nah, ini sudah adik-adik terima dari buku-buku. Nah, TB sendiri menyatakan nilai tepi bawah kelas median. Jadi nanti adik-adik cari kelas mediannya dulu, baru bisa menentukan nilai tepi bawahnya. Kemudian berikutnya lagi tentang FK. FK itu merupakan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas median. Jadi misalkan kelas mediannya ketemu, di atas kelas tersebut ada di total seluruh frekuensinya, yaitu baru disebut frekuensi kumulatif kelas median. Kemudian berlanjut pada data di bawahnya, yaitu frekuensi kelas median F biasa ya. Lalu yang terakhir I, itu panjang interval kelas. Lah mungkin lebih realnya kalau kita perhatikan dari contoh yang di bawah ini. Nah, adik-adik perhatikan. Nah, di sini adik-adik sudah dapatkan misalkan ada suatu tabel data distribusi frekuensi daftar nilai dari 40 siswa. Jadi yang mendapat nilai 41 sampai 50 5 orang, 5160 8 orang, dan seterusnya. Nah, kalau Anda disuruh menghitung nilai median dari kelas tersebut, jadi yang diminta ini median data tersebut berapa. Ini yang dihitung. Nah, jadi langkah pertama ada ditentukan dulu letak median. Ya, letak median. Nah, karena median itu pertengahan data, otomatis letaknya didapat dari setengah n. Nah, n-nya dari data yang sudah terpampang di depan adik-adik, yaitu n-nya sudah kita peroleh sebesar 40. Nah, ini nilai n-nya. Jadi kalau kita substitusikan diperoleh sama dengan 20. Jadi adik-adik butuhkan 20 bilangan. Nah, 20 bilangan itu bisa Anda dapat dari tabel distribusi yang sebelah kiri ini. Dengan cara apa? Adik-adik hitung dari atas, dari bilangan kecil ke bilangan besar. Sebanyak 20. Jadi kalau kita hitung dari atas butuh 20 ya. Ini terdapat 5 data. Masih kurang. Saya lanjut ke bawahnya. Didapat 13 data, 13 bilangan, masih kurang, adik-adik butuh 20 ya. Nah, dari sini sudah terhitung ada 13 data. Padahal yang kita butuhkan berapa? 20. Otomatis dari sini nilai median itu terletak pada kelas ini. Nah, ini. Jadi saya ingatkan, kita butuh 20 bilangan atau 20 data. Di dua kelas di atas sudah ada 13. Berarti tinggal 7 data ngambil dari sini. Ya. Nah, dari bentuk ini akhirnya adik dapatkan bahwa kelasnya median dari data yang di samping itu pada interval 61 sampai dengan 70. Nah, ini kelasnya median nanti. Jadi nanti kalau hitung nilai mediannya harus pada interval tersebut. Ya.
Lah otomatis adik-adik dapatkan data yang dibutuhkan tadi, yaitu kalau ini ada kelas median, tepi bawahnya berarti di sebelah bawah 61. Otomatis TB-nya itu di bawah 61 ini ya, antara 61 sampai 60, nggak boleh masuk kelas yang sebelumnya. Otomatis diperoleh 60,5. Jadi cara menentukan tepi bawah dari ini ya, dari kelas yang merah ini, tengah-tengah antara 61 dan 60. Lalu frekuensi kumulatif lah, FK tadi. Frekuensi kumulatif itu banyaknya jumlah frekuensi yang ada di kelas median. Kalau ini kelas median, nah ini kelas median, di atas ada 2 kelas, total frekuensinya 13. Nah, 13 ini yang disebut frekuensi kumulatif. Sedangkan F biasa, frekuensi biasa itu frekuensi di mana kelas median berada. Otomatis di sini 10 ini menyatakan nilai F-nya. Nah, kemudian lebar kelas ini, lebar kelas bisa didapatkan bilangan antara 91 atau 100 atau 81 sampai 90. Jadi lebar kelasnya di tiap-tiap kelas terdapat 10 bilangan. Nah, datanya sudah lengkap, jadi ada TB-nya, frekuensi kumulatifnya, kemudian frekuensi F biasanya di kelas median, lalu I panjang kelasnya. Nah, dari sini otomatis kita dapatkan nilai median data tersebut. Tadi di awal sudah dituliskan median itu didapat sama dengan tepi bawah, kemudian ditambah dengan setengah N ya, kemudian dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F-nya, kemudian dikali I lebar kelasnya. Jadi kalau kita substitusikan semua nilai yang sudah tersedia 60,5 ditambah dengan setengah N-nya tadi sudah terhitung di atas ya, berupa bilangan 20, lalu dikurangi frekuensi kumulatifnya ini 13 per dari F-nya. F-nya di kelas yang tersedia pada median itu 10, kemudian dikali I lebar kelasnya juga 10. Nah, kalau adik perhatikan otomatis kalau disederhanakan proses hitungnya, adik dapatkan ini 10 bisa saya sederhanakan. Nah, maka didapat nilai median data tersebut sebesar 67,5. Nah, ini dengan prosedur rumus-rumus yang ada di buku. Ya, kita lanjut menghitung median data berkolom dari matematika asik, tapi akan kita lakukan hitungan dengan cara smart dan cerdas. Sama urutan pengerjaannya. Yang pertama adik-adik cari letak median dulu. Rumusnya sudah didapat setengah N. Tapi mediannya di sini kita tuliskan dalam bentuk pernyataan TB ditambah P. Nah, P dikali I ya ini. P-nya itu apa, Pak? P di sini saya artikan sebagai mirip menghitung pecahan. Nah ya, jadi mirip kita menghitung suatu nilai pecahan. Misal ya, ini saya singkat pecahan gitu aja. Asal usulnya sih dari rumus perbandingan. Nah, cara menghafalnya begini adik-adik. Coba Anda perhatikan di sini saya mempunyai misalkan persegi panjang, kemudian saya potong-potong. Saya potong menjadi 8 bagian yang sama. Nah, ada 8 segi 4 yang sama. Kemudian apabila saya arsir sebagian dari persegi panjang ini, nah kalau ada adik perhatikan di sini, daerah arsiran ini otomatis berapa bagian dari seluruh persegi panjang yang besar? Pasti kita dapatkan yang terarsir 3. Kemudian seluruh kotak-kotak atau persegi panjang ada 8.
Maka arsiran ini diwakili oleh bilangan 3/8. Nah, nanti konsep menghitung median saya arahkan pada bentuk seperti ini. Paham ya? Jadi P di sini mirip cara menghitung pecahan. I lebar kelasnya. Sekarang kita terapkan dari contoh yang pertama tadi. Di awal sudah kita berikan contoh dengan cara menghitung secara umum ya. Sekarang kita hitung dengan cara smart dan cerdas dari konsep matematika asik. Nah, ini data soal yang sama dengan yang tadi. Otomatis pertama kita cari dulu letak mediannya. Nah, sama ya, otomatis letak mediannya kita dapatkan setengah N. Berarti setengah dikali 40 ya. Ini N-nya ini. Nilai N-nya. Nah, setengah kali 40. Nah, adik-adik dapatkan nilai 20 bilangan. Nah, cara menghitungnya sama. Perhatikan ini. Adik-adik butuh 20 bilangan. 20 bilangan. Nah, adik-adik daftar dari urutan nilai yang terkecil dari di atas. Ingat, 20 bilangan. Ini masih 5. Saya tambah dengan yang di bawah otomatis 13. Kalau saya tambah di bawah lebih dari 20. Padahal kita butuh 20. Saya kasih keterangan dulu, ini baru 13 bilangan. Padahal Anda butuh berapa? 20. Otomatis Anda kurang berapa? Kalau dari data yang ada. Ini 13, ini 20. Anda kurang 7 data atau 7 bilangan. 7 bilangan itu otomatis ambil dari yang bawah ini, kelas ini. Nah, berarti ini kelasnya median sama dengan tadi. Berarti kelasnya median otomatis kita dapatkan pada interval 61 sampai 70. Tepi bawahnya otomatis Anda tahu, yakni 60,5. Nah, cara menghitung pecahan yang saya maksud di atas, ini tadi. Ini sudah 13, supaya genap jadi 20, saya butuh 7 bilangan di sini. 7 ini yang saya arsir. Jadi membacanya terdapat 10 kotak. Saya butuh 7 kotak. 7 kotak ini yang saya arsir. Nah, gitu. Otomatis pecahannya mirip kayak gini. Ada 10 kotak, diarsir 7. Bilangan pecahannya 7/10. Jadi mediannya saya gunakan rumus SMART, yaitu TB ditambah P kali I. Nah, gitu. Otomatis kita dapatkan TB-nya 60,5. Nah, pecahannya ini tadi. 10 kotak saya butuh 7. Berarti nilai pecahannya itu 7/10 dikali oleh I. Itu lebar kelas, otomatis sama lebar kelasnya 10. Nah, dengan cara ini hitungannya lebih simpel. Nah, hasil akhirnya adik-adik dapatkan 67,5. Nah, sama dengan hasil di awal tadi. Ya. Nah, kita cobakan lagi pada soal yang kedua di bawahnya. Nah, Anda cermati ya cara menghitungnya. Nah, sekarang kalau misalkan terjadi banyaknya data itu ganjil, Pak. Nah, sudah saya sediakan ini contoh soalnya. Ada nilai 51 sampai 60, 61 sampai 70, ini frekuensinya. Kalau kita total seluruh N-nya 25. I-nya tetap 10, I lebar kelas. Nah, gitu. Otomatis yang pertama Anda cari letak median dulu. Jadi datanya mau genap mau ganjil sama hasilnya.
letak median setengah N. Otomatis setengah N, N-nya 25, kalau saya substitusi didapat 12,5. Nah, saya ingatkan nilai N-nya sudah diketahui dalam hitungan tabel yang di bawah. N-nya 25. Otomatis adik-adik butuh 12,5 bilangan. Ya, perhatikan butuh 12,5. Nah, berarti adik-adik hitung dari tabel yang ada di sebelah kiri, dari data yang paling kecil. Kita urut ya, dari data di atas yang terkecil. Ini baru 4 bilangan, ada 4 data. Sama 6 jadi 10 bilangan. Kalau sama 10 lebih dari 12,5. Anda butuh 12,5. Di sini baru dapat 10. Nah, otomatis supaya jadi 12,5, dari ini ada 10, kurang berapa kita? Kurang 2,5. Ya, selisihnya. 2,5 itu otomatis ngambil dari sini. Nah, dari sini kita tahu kelasnya median tuh di sini. Nah, saya tulis dulu. Kelasnya median dari letaknya tadi kita dapatkan, yakni sama dengan pada interval 71 sampai 80. Fungsinya kelas median itu salah satunya apa? Menentukan tepi bawahnya. Otomatis tepi bawahnya di antara 71 dan 70 ya. Adik-adik dapatkan nilai 70,5. Ya, kelasnya dapat. Tepi bawahnya dapat sudah. Nah, tadi rumus median saya pakai yang rumus TB tambah PI. TB-nya sudah dapat, I-nya dapat. Nah, menentukan pecahannya ini tadi. Ini di atas yang merah ini baru 10, butuh 12,5. Saya kurang berapa otomatis? Kurang 2,5 ya. Ya, dari 10 data di sini saya butuh 2,5. Nah, gitu. Alias 2,5 ini yang saya arsir sama menentukan pecahan tadi. Ada 10 kotak. Saya arsir, saya butuh 2,5 kotak. Nah, ini saya arsir warna kuning. Nah, nampak ya? Otomatis berapa nilai pecahannya? Seluruh kotak 10 diarsir 2,5. Jadi adik-adik dapatkan 70,5 ditambah dengan 2,5 dibagi dengan ini pecahannya 10 dikali I-nya 10. Jadi nilai pecahannya sama dengan menentukan kayak mengarsir pecahan persegi panjang di awal. Karena ini bisa saya sederhanakan, berarti didapat nilai medianya 73. Nah, ini dengan rumus PI. Semoga dengan cara ini membantu kemudahan adik-adik dalam berhitung menentukan median pada data bergolong dengan cara smart dan cerdas.